Selamat pagi. Halo adik-adik semua. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Yeay. Puji nama Tuhan. Bertemu lagi kita hari ini dalam ibadah online Komisi Sekolah Minggu. Kakak berharap adik-adik semua tetap semangat ya. Sudah sekolah tatap muka ya? Gimana rasanya? Senang bertemu teman-teman dan guru ya? Nah, semoga sekolah minggu kita juga bisa tatap muka juga ya. Kita doakan sama-sama. Sudah siap beribadah? Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama teman-teman rindu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hari ini kami tetap mengadakan ibadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah. Adik-adik, apa sih yang kamu lakukan sepanjang hari di rumah? Ayo coba adik-adik sebutkan ya. Ya, bangun tidur. Bangun tidur kamu ngapain dulu? Berdoa. Oke. Terus disuruh ya? Disuruh membersihkan, merapikan tempat tidur. Oke. Habis itu
nonton. Oh ada yang disuruh mandi, terus sarapan, terus ada yang sekolahnya pagi ya, berangkat sekolah, terus pulang sekolah ya ganti baju, makan, tidur siang. Ada yang bantu cuci piring ya? Iya, ada yang bantu cuci piring. Terus sorenya mandi lagi, makan lagi, belajar lagi, lalu tidur. Nah, di sela-sela itu kadang-kadang kamu juga bermain dan nonton TV ya? Iya, besoknya sama ya. Lalu kamu pernah gak sih merasa bosan? Ya, makan lagi. Ya, harus cuci piring lagi. Ya, harus tidur siang lagi. Ya, mengerjakan tugas lagi. Ya, disuruh berdoa. Hai, bosan, aku bosan. Benar kan? Nah, ternyata adik-adik, bosan itu memang tidak enak ya. Sebel ya, kesel ya. Tapi ada satu hal cerita dalam firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kelihatannya sih membosankan, tapi ternyata ada hasil yang baik. Mau dengar? Yuk, siap-siap mendengar ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Lalu dia menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini. Ada seorang hakim. Hakim itu tidak takut pada siapapun. Dan hakim itu juga tidak takut pada Tuhan. Pokoknya hakim itu tidak takut, tidak menghormati, pokoknya dia bekerja aja sebagai hakim. Ya. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu ini sedang kesusahan. Jadi dia minta tolong kepada hakim itu supaya, Pak Hakim, tolonglah belain aku dalam perkaraku dengan lawan. Tolong ya, tolong. Gitu kata si ibu itu. Karena hakim ini tidak takut pada siapapun, tidak menghormati siapapun, dicuekin. Lalu keesokan harinya ibu ini datang lagi. Pak Hakim, tolonglah aku. Aku orang yang sedang kesusahan. Tolonglah bela hak aku supaya aku bisa menang melawan lawanku nanti. Lalu kata hakim, cuekin aja lah. Karena hakim itu kan tidak takut pada siapapun, tidak menghormati siapapun ya. Lalu hari berikutnya, ibu itu datang lagi. Bilangnya apa? Ada yang tahu? Sama seperti kemarinnya. Pak Hakim, tolonglah, tolong bela hak aku supaya aku dapat menang. Lalu keesokan harinya datang lagi. Dan akhirnya hakim itu bosan. Betul. Hakimnya menjadi bosan. Lalu akhirnya dalam hatinya, bosan aku. Ya sudahlah, aku tolongin dia. Nah, padahal hakim ini hakim yang tidak benar. Karena dia tidak pernah menghargai Allah, tidak menghormati Allah, tidak takut, tidak takut pada Allah maupun kepada orang lain. Wah, pokoknya hakim ini dibilang tidak benar. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, hakim yang tidak benar ini akhirnya mau menolong si ibu ini. Karena apa? Karena hakim ini tidak mau disusahkan terus-menerus sama si ibu ini. Yang tiap hari datang, minta ini. Ya kan? Nah, hakim yang tidak benar aja bisa mau menolong ibu itu. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti mau mendengar, mau menolong kita anak-anaknya. Dan pasti
Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Allah juga tidak akan mengulur-ulur waktunya. Pasti segera menolong. Nah, itulah hebatnya Allah kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajarkan apa ya? Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, tidak jemu-jemu atau tidak bosan melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa hal-hal baik? Ya, kamu harus bangun tidur, merapikan tempat tidur, lalu sarapan, lalu harus mandi, terus apalagi berangkat sekolah, belajar, harus bantu cuci piring, apalagi banyak ya, entar siang makan lagi, sore makan lagi, ya kan? Apakah hal itu hal yang baik? Tentu hal itu adalah hal yang baik ya adik-adik. Kalau kita makan supaya apa? Supaya badan kita sehat, supaya kita tidak mudah sakit, ya kan? Terus belajar itu untuk apa? Ya untuk kita supaya pintar. Kita sekolah untuk mendapatkan nilai yang baik, pintar, bisa menulis, bisa membaca, bisa berhitung. Lalu apalagi untuk merapikan tempat tidur, hal yang baiknya apa? Iya, tempat tidurnya bersih. Hal yang baik bukan? Lalu apalagi? Mandi. Hal baiknya mandi apa? Ya badan kamu jadi bersih. Ya kan? Nah, jadi jangan jemu-jemu untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi ingat, yang kamu utamakan apa dulu? Ya kan? Prioritas utama kamu apa? Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhan adik-adik, Tuhan tahu kebutuhan kakak. Tapi adik-adik juga punya keinginan kan? Aku bosen belajar mulu, aku pengen main sepuasnya, ya kan? Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu, adik-adik bosan tahu. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Jangan bosan melakukan hal-hal yang baik. Jangan bosan-bosan berdoa. Ingat adik-adik, jangan bosan-bosan berdoa. Karena apa? Ingat cerita tentang Hakim dan ibu tadi? Ibu tadi itu tidak bosan-bosan datang kepada Hakim meminta pertolongan. Padahal Hakim itu hakim yang baik apa yang tidak baik? Ya, Alkitab mencatat perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini adalah hakim yang tidak benar, tidak baik ya. Iya benar, dia melakukan tugasnya. Dia adalah seorang pejabat negara untuk apa? Memutuskan perkara ya, atau persoalan atau masalah. Apakah dia melakukannya hal yang salah atau hal yang benar, diputuskan oleh hakim. Nah, karena hakim sendiri, ibu itu sampai datang berkali-kali, bosen dengarnya. Akhirnya ya sudahlah, aku tolong, ya kan? Nah, hakim saja mau menolong, padahal hakim itu tidak benar ya. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Betul adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan menolong. Iya, kamu rajin berdoa, kamu rajin meminta pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan akan diam saja? Tidak. Apakah Tuhan akan bilang, gak usah lah ya, nanti aja, besok aja, gak usah? Enggak. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan membantumu, ya kan? Tapi ingatlah, ya, yang harus adik ingat adalah Tuhan Yesus adalah prioritas utama, hal utama dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus menjadi nomor 1 dalam hidup kita, segalanya pasti ya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai adik-adik, Tuhan menolong sekolahnya adik-adik, ya kan? Kalau adik-adik sakit, adik-adik minta apa? Sembuh. Tuhan kasih sembuh enggak? Iya, Tuhan pasti kasih sembuh. Adik-adik lapar minta apa?
minta makanan. Apakah Tuhan kasih ular buat kamu? Enggak ya, enggak. Tuhan akan berikan makanan. Lewat siapa? Orang tuamu. Nah, jadi ingat, jangan bosan untuk berdoa. Yuk, sekarang kakak ajak kamu semua yang pegang Alkitab, kita sama-sama melihat dari Kolose 4 ayat yang kedua A. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Ini adalah ayat emas kita. Adik-adik harus ingat ini selalu ya. Kita akan baca bersama-sama Kolose 4 ayat 2a. Bertekunlah dalam doa. Kolose 4 ayat 2a. Tuhan Yesus bilang apa? Bertekunlah dalam doa. Ya adik-adik, apapun yang kamu doakan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan memberikannya sesuai kebutuhan kamu. Kebutuhan ya, bukan keinginan kamu. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam doa. Ingat ayat emas kita? Kolose 4 ayat 2a. Bertekunlah dalam doa. Yuk kita tutup Alkitabnya. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Ingat adik-adik, Tuhan tidak lupa akan orang yang berseru kepadanya. Tuhan pasti menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami dapat belajar mengenai seorang ibu yang tidak jemu-jemu, yang tidak bosan, datang kepada hakim untuk meminta pertolongan, membantu menyelesaikan masalahnya. Hakim yang tidak benar itu mau menolong ibu itu, karena ibu itu selalu datang meminta pertolongan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami juga tidak jemu-jemu berdoa, tidak bosan untuk berdoa, Tuhan akan mendengar seruan kami. Tuhan akan mendengar doa permohonan kami. Dan Tuhan juga akan menjawab semua doa-doa kami. Saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di kota kami, di negara kami, bahkan di belahan negara yang lain. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dan kita semua menjadi lebih sehat. Kita semua dapat sama-sama beraktivitas seperti biasa. Kita semua bisa bersekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman. Kami semua bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan sempurna buat mereka semua. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang kesusahan atau mempunyai masalah yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar seruan mereka dan Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga kami memang bosan Tuhan. Kami selalu di rumah, kami tidak bisa bertemu saudara-saudara, kami tidak bisa bertemu kakak-kakak, tidak bisa bertemu guru dan teman. Pertemuannya sangat terbatas. Tetapi kami mau belajar seperti firman Tuhan hari ini. Kami tidak jemu untuk berdoa, kami tidak bosan untuk berdoa. Kami mau rajin untuk berdoa. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bertekunlah dalam doa.